Kalau sekiranya ibu-ibu atau bapak-bapak ingin mendapatkan hadiah lagi, maka nanti ya Ustadz akan menyampaikan materi. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik, karena jawabannya ada pada apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Jadi beliau adalah Ustadz Abdul Irbad Hafizahullah Ta'ala. Beliau menempuh pendidikan ilmu agama di Yaman di depan para ulama. Jadi kami persilahkan kepada Ustadz agar menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pengunjung pasar, kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian para pengunjung pasar bahwa kami di sini bukan datang untuk berjualan, ya. Kami datang mau bagi-bagi hadiah. Ada kipas angin, ada sembako, ini gratis. Iya, jadi kami datang dari Bulukumba ke tempat ini untuk berdakwah ilallah sambil bagi-bagi hadiah. Jadi merapati, ayo, mendekati. Ini ada hadiah kipas. Cukup bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menyampaikan pertanyaan sebentar. Jadi kalau ada masalah agama, ya mungkin masalah sholat atau mungkin ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita bertanya. Insya Allah akan diberikan solusinya berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini terbuka untuk siapa saja. Para pengunjung pasar, kami menyiapkan hadiah sembako, kemudian kipas angin dan beberapa sarung. Ya, cukup bapak menyampaikan atau ibu menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan kami. Iya. Jadi alhamdulillah kami di sini datang semata untuk berdakwah ilallah sambil berbagi-bagi hadiah, berbagi kebahagiaan kepada para pengunjung pasar di tempat ini. Baiklah, bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan bagi-bagi hadiahnya, kami ingin menyampaikan beberapa nasihat atau ingin saling ingat mengingatkan. Iya. Suatu perkara penting yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita karenanya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab dari langit karenanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasulnya karenanya, yaitu ingin mengingatkan tentang tauhid. Iya. Tentang tauhid atau pengisengan kami namporea, ilmu yang terhebat. Apa itu pengisengan kami namporea? Ilmu yang terhebat yang wajib untuk kita ketahui. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pengunjung pasar, sebelumnya kami ingin mengajak kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di pagi yang cerah ini kita bisa beraktivitas, bisa beraktivitas, melanjutkan sisa-sisa jatah umur kita, dan kita tidak lupa kita niatkan seluruh aktivitas kita dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kedatangan kita di pasar, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jangan lupa masuk pasar membaca doa masuk pasar, supaya masuknya kita ke pasar tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya masuk pasar? Siapa yang bisa sebutkan doa masuk pasar? Saya kasih hadiah kipas angin. Saya kasih hadiah kipas angin. Kalau ada pengunjung pasar dia tahu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kalau masuk pasar, saya kasih hadiah kipas angin, langsung diangkat. Ini gratis.
Iya. Jadi ini bukan jualan obat ya. Jangan sampai kita kira bahwa kami datang di sini untuk jualan. Tidak. Semata kami datang untuk berdakwah. Semata kami datang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin menyampaikan tauhid dan perkara penting lainnya. Jadi kalau ada pengunjung pasar yang bisa menjawab, saya kasih hadiah kipas angin gratis. Iya, ini kipas angin baru ini, bukan kipas angin rusak. Ini masih ada pembungkusnya. Siapa yang bisa menyebutkan doa masuk pasar? Doa masuk pasar yang dituntunkan oleh Rasulullah. Saya kasih hadiah kipas angin. Biasanya di tempat-tempat lain ini ke-14 kalinya. Kami berdakwah di pasar ini yang ke-14 kalinya. Biasanya kami di Bulukumba, kemudian Bantai. Sekarang kami ada di Kepulauan Selayar. Nah, ini pertama kalinya. Iya. Biasanya kipas anginnya di belakang dikasih hadiahnya. Untuk di tempat ini spesial. Yang bisa sebutkan doa masuk pasar. Iya, doa masuk pasar, kami langsung kasih hadiah kipas angin. Masya Allah. Silakan angkat tangan. Iya. Karena belum ada yang bisa menjawab, kita lanjutkan dulu. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin ingatkan di tempat ini bahwa ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di muka bumi ini bukan untuk hal yang sia-sia. Bukan sekedar untuk mengumpulkan harta, untuk mengejar jabatan, bukan. Iya. Allah ciptakan manusia dan jin bukan untuk dilihat siapa yang paling banyak hartanya. Iya. Bukan untuk dilihat siapa yang paling tinggi jabatannya. Bukan untuk dilihat oleh Allah siapa yang paling viral, bukan. Iya. Kalau sekadar yang paling banyak jabatannya, yang paling tinggi jabatannya kita dicipta, maka tidak ada yang kalahkan jabatannya Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi ternyata hal tersebut tidaklah membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan jabatannya, dengan kerajaannya, justru dia menjadi makhluk yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita dicipta karena untuk mengejar kekayaan, maka tentu yang paling mulia di sisi Allah adalah Qarun. Andai kata kita dicipta karena untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya, maka tentu yang paling mulia di sisi Allah adalah Qarun. Namun ternyata justru karena kekayaannya, Qarun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke dalam bumi bersama dengan harta-hartanya. Kenapa? Karena dengan hartanya justru dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketahuilah kita dicipta di muka bumi ini dalam rangka semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam rangka untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita dicipta di muka bumi ini semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mencari uang, silahkan untuk memiliki pangkat dan jabatan, namun jadikan uang, jadikan jabatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang berkah. Inilah jabatan yang berkah. Ketika harta dan jabatan kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, bukan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi siapa yang paling bagus amalannya. Maka bapak-bapak dan ibu
ibu sekalian, kita dicipta di muka bumi ini hanyalah sementara. Iya, umurnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat daripada itu. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan kita. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sekarang yang telah kita persiapkan? Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Amalan yang terbaik yaitu amalan yang mencocoki tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibangun di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya hidup di dunia ini, hidup di muka bumi ini, kita ada tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai tuntunan di dalam kita beramal, sebagai pedoman hidup kita di dalam kehidupan dunia ini. Siapa yang mengikutinya, maka jalannya akan berujung di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyelisih Al-Quran, maka tentu jalannya akan berujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi yang telah kita sebutkan bahwa kita diciptakan di muka bumi ini semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Maka hendaknya seluruh aktivitas kita, seluruh amalan-amalan kita di muka bumi ini harus dibangun di atas tujuan ini. Harus dibangun di atas tujuan semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa itu ibadah? Yang mana hanya kepada Allah kita diperintahkan untuk beribadah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batin. Ibadah adalah suatu kalimat yang universal, yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik yang lahir, baik ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Inilah ibadah yang wajib untuk kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan karena ini. Kita diciptakan karena ini, yaitu semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh-contohnya ibadah adalah berdoa. Ibadah adalah doa. Iya, di antara contoh ibadah adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka doa adalah bentuk ibadah. Kapan kita sudah paham ini, bahwasanya doa adalah bentuk ibadah, berarti tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka tidak boleh kita berdoa kepada para malaikat, tidak boleh kita minta kepada Nabi Muhammad, tidak boleh kita berdoa kepada para wali, kepada orang saleh, apalagi yang telah meninggal. Di dalam kuburannya kita meminta kesembuhan, kita meminta rezeki, jodoh dan seterusnya. Jangan kita meminta kepada jin-jin, jangan kita meminta di tempat-tempat keramat. Karena ketahuilah bahasanya doa adalah salah satu bentuk ibadah, dan kita dicipta semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah yang mana wajib kita serahkan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala adalah meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Katakanlah, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Maka kalau ingin meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian kita meminta perlindungan kepada jin-jin, kepada makhluk
Terlebih lagi kalau makhluk tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta perlindungan adalah salah satu bentuk ibadah yang hendaknya kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan takut melewati tempat-tempat keramat, melewati tempat-tempat yang kita khawatirkan di sana akan ada yang mencelakai kita, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan minta perlindungan kepada jin-jin ataupun selainnya, karena meminta perlindungan adalah salah satu bentuk ibadah yang wajib untuk kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ibadah yang hendaknya kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah al-isti'anah, meminta pertolongan, sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah yang wajib untuk kita baca setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka meminta pertolongan adalah salah satu bentuk ibadah yang wajib kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita berikan permintaan tolong tersebut kepada jin-jin atau penghuni kubur. Kita meminta di sana pertolongan, tidak boleh. Tidak dibolehkan, karena isti'anah, meminta pertolongan adalah salah satu bentuk ibadah yang wajib kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ibadah yang juga wajib kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Maka menyembelih adalah salah satu bentuk ibadah. Tidak boleh kita menyembelih di tempat-tempat keramat untuk jin-jin. Kita menyembelih untuk orang yang sudah meninggal. Kita menyembelih semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih ini adalah sebuah ibadah yang tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hidup di atas prinsip ini, seluruh ibadahnya dia serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang telah memegang kuncinya surga. Dia telah mewujudkan makna dari la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh bentuk ibadah kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya surga. Inilah kuncinya surga, yaitu tauhid. Inilah yang dimaksud dengan pengisengan kami namporea, ilmu yang terhebat, la ilaha illallah, yaitu seseorang menyerahkan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya, cintanya yang tertinggi, harapannya, doanya, pemanjangannya, tawakalnya dia serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang terhebat. Inilah ilmu yang terhebat. Kami datang untuk berbagi akan ilmu ini. Siapa yang memegang ilmu ini, maka dijamin untuknya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah." Siapa yang bertemu dengan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, dia meninggal tidak melakukan kesyirikan, maka pasti masuk ke dalam surga. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami datang di sini untuk mengingatkan akan bahaya kesyirikan. Akan bahaya kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Apa ruang mari karena Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali melakukan dosa ini, karena dosa ini akan menggugurkan la ilaha illallah. Kesyirikan, kita memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan itu adalah kita memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih untuk jin, kita yang memberikan sesajian di tempat-tempat keramat, kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita bernadar untuk selain Allah, kita menyembelih untuk selain Allah. Memiliki rasa takut yang sama dengan takutnya kita kepada Allah atau melebihi takutnya kita kepada Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan yang akan meruntuhkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, maka pasti masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiya Allah yusyriku bi syai'a dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan aku dengan sesuatu, pasti dia masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi kesyirikan. Jauhi kesyirikan. Jauhi kesyirikan. Tiala lo kiparwangi mai karang Allah taala.
jauhi. Karena siapa yang jatuh di dalam perbuatan kesyirikan, solatnya, pahala solatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, sedekahnya akan terhapus semuanya. Sia-sia amalan solatnya, amalan puasata, sia-sia semuanya. Punna paruang kimari kareng Allah Ta'ala. Ketika kita menduakan Allah, ketika kita melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kamu melakukan kesyirikan. Wahai para nabi, andai kata para nabi melakukan kesyirikan, apa ruang mereka dengan Allah Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, maka seluruh amalannya akan terhapus. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini kami ingin ingatkan, jauhi segala bentuk kesyirikan, berikan seluruh bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup di atas ini, maka insyaallah taala jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meninggal di atas kesyirikan, tidak bertobat darinya, maka tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat ringkas ini yang memberikan manfaat kepada kita sekalian, memberikan ilmu kepada kita sekalian, sehingga kita hidup di muka bumi ini senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan semoga kita semua diwafatkan di atas tauhid, karena dengan tauhid insyaallah taala kita dijamin masuk ke dalam surga. Dan siapa yang meninggal tidak di atas tauhid, dia meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada harapan baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembalinya adalah neraka, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi. Demikian kalimat ringkas yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami kembalikan kepada MC. Silakan. Alhamdulillah, itulah dari penyampaian Ustaz Alhamdulillah Ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas penyampaiannya Ustaz. Setelahnya di sini masih banyak hadiah dari kami, maka kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu pengunjung pasar, di sini banyak sekali hadiah yang kami siapkan dan semuanya gratis. Jadi bagi yang ingin mendapatkan hadiah, silakan merapat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Silakan merapat ke di sini. Ya, di sini hadiah. Ya, ada kipas angin, ada sembako, ada sarung. Ya, silakan bapak-bapak dan ibu sekalian, cukup menjawab pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau mau bertanya konsultasi agama, ya, kami hanya bisa berbagi dengan ini. Ya, kami cuma bisa berbagi hadiah dan berbagi ilmu-ilmu agama. Iya, jadi syaratnya yang pertama dengan memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Jadi menjawab pertanyaan dulu tadi atau menjawab dulu pertanyaan. Yang pertama menjawab pertanyaan. Silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Setelah itu bagi yang bisa menjawab silakan diangkat tangan, baru menjawab insyaallah taala akan ada hadiah untuknya. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan saya, siapa yang bisa menyebutkan sebenarnya apa itu pengisengan Keminang Korea yang ada judulnya di belakang saya? Saya sudah sampaikan tadi di ceramah saya. Ya silakan Pak. Yang bapak yang pakai songkok hitam, diperkenalkan, sebutkan namanya, dari mana kampungnya Pak. Ya, jangan malu-malu, ini masalah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Ahmad. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ustaz. Kami Pengisengan Keminang Korea atau ilmu yang paling terhebat yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Masya Allah.
Inilah ilmu yang terhebat. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Iya, kasih beliau hadiah. Masya Allah. Semoga ini berkah. Ada juga buku di sini. Iya, ada sarung. Mudah-mudahan berkah. Ya, silakan. Ya, Pertanyaan kedua. Silakan. Ya, pertanyaan kedua. Ingin menjawab silakan mendekat. Ya, tadi telah disebutkan tentang ilmu yang terhebat. Sekarang pertanyaan saya, apakah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Ya, silakan. Ya, silakan yang pakai masker. Apa tujuan kita diciptakan? Apakah untuk menjadi orang kaya, yang paling viral, atau yang paling tinggi pangkatnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa tujuan kita diciptakan di muka bumi? Siapa namanya? Siapa yang? Fitrah. Nur Fitra. Ya, Pak. Iya. Dari sini ya, kampung sini ya. Dari bagian dalam. Bagian dalam, masya Allah. Saya dari bagian luar. Tujuan kita diciptakan di muka bumi tiada lain dan tiada bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sesuai yang dari ayat yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Itulah tujuan kita dicipta. Jadi jangan lupa tujuan ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, kita dicipta di muka bumi ini semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh aktivitas kita harus kita niatkan untuk beribadah. Ya, kita ke pasar niatnya untuk ibadah. Iya. Silakan kasih hadiah. Masya Allah. Ya, silakan. Ibu-ibu, di sini masih banyak hadiah, Mas. Masih ada. Masih ada banyak hadiah di sini. Saya lagi melemparkan lagi pertanyaan. Pertanyaan. Tadi sudah disebutkan bahwa tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa kasih contoh? Ya, salah satu bentuk ibadah yang tadi saya sebutkan ketika ceramah, yang hanya bisa diberikan untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya. Di sana, ibu di sana, yang pakai jilbab. Ayo. Ya, silakan. Beliau menyimak dari jauh, masya Allah. Beliau menyimak dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh dari ibadah yang Bapak sebutkan tadi yaitu berdoa. Masya Allah. Iya, betul. Jawabannya benar. Jadi doa itu adalah ibadah. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi jangan malu-malu berdoa kepada Allah. Jangan malu-malu berdoa. Malu-malu kasih berdoa kepada Allah terlalu banyak nih. Jangan Allah perintahkan kita berdoa kepadanya. Semakin sering kita berdoa, semakin bagus. Iya. Jadi rajin kita berdoa kepada Allah dan jangan kita minta kepada selain Allah. Kalau sakit misalnya, jangan kita pergi di kuburan minta kesembuhan. Ya, kalau mungkin agak susah ekonomi tak, jangan kita pergi di tempat-tempat keramat minta di sana, tapi minta kepada Allah. Bangun ki salat tahajud, ya, di sepertiga malam terakhir, angkat tangan tak, minta kepada Allah. Allah Maha mengabulkan. Ia Maha mengabulkan doa. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, doa adalah ibadah, maka tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih beliau hadiah. Ya, sembako. Kalau ibu kasih sembako dengan ini. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu tadi. Jadi, Bagaimana Ustaz? Masih berikan pertanyaan atau? Iya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Silakan. Sekarang ya mau bertanya ibu. Iya. Ini belum tentu kami datang lagi kedua kalinya untuk 1 tahun ini ya. Karena banyak tempat yang harus kita datangi untuk dakwai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya mengenai kehidupan kami sehari-hari di masyarakat. Begini Pak Ustaz, apa hukumnya dari segi agama mengenai pemeliharaan tumbuh-tumbuhan yang misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang kita tanam untuk ke tetangga, misalnya tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Kemudian terkait dengan peternakan, apa juga hukum dalam agama mengenai kalau kita beternak unggas misalnya ayam untuk ke tetangga pemeliharaannya, karena kadang yang memelihara itu peternakan tidak kadang mengganggu. Masya Allah. Mengganggu untuk kita yang di rumah lain. Bagaimana itu Pak Ustaz? Masya Allah, iya. Dalam agama. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus karena memang kenyataan sehari-hari ya di tengah masyarakat kita. Ya, saya langsung ke pertanyaan kedua. Ya, itu sebenarnya aturan Islam itu bagaimana di dalam memelihara ternak? Karena kenyataan di lapangan banyak orang memelihara ternak, unggas dan yang semisalnya itu justru mengganggu tetangga. Artinya dia yang enak, kita yang tersiksa membersihkan tai ayamnya. Betul ternyata. Iya. Jadi ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Agama yang mengajarkan kita seluruh sisi kehidupan. Iya, mengajarkan seluruh yang positif. Ya, apa yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma kaitannya hubungan dengan Allah, tapi juga kaitannya dengan bergaul dengan tetangga, ya bergaul dengan manusia yang lainnya. Iya, bahkan menyikapi alam semesta ini itu diatur di dalam agama kita. Maka di dalam sebuah hadis, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salim al-muslimun min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya aman dari mulut dan dari tangannya. Iya. Jadi kalau muslim yang sejati itu tidak mengganggu orang lain baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Maka termasuk memelihara unggas, memelihara ternak ini, itu adalah usaha kita, usaha tangan kita. Maka tidak boleh gara-gara kita berusaha kemudian mengganggu tetangga. Kalau kita tapi ini ayat suka ke rumah tetangga, ya suka mengganggu tetangga, ternyata suka mengganggu tetangga, maka ini harus dijaga baik-baik. Kapan kita tidak jaga, maka kita berdosa. Ya, jangan sampai kita ambil enaknya, tetangga ambil apanya? Kotorannya. Ya, kita makan dagingnya, tapi makannya di mana? Iya, makannya ternak kita di kebunnya. Iya, kebunnya tetangga. Ini tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Ini haram di dalam agama kita. Ya, jadi kalau kita memiliki sebuah barang apapun itu, kita jaga, jangan sampai mengganggu orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ketika ada yang pergi jihad, ya, kata Rasulullah SAW, la jihada. Ya, kata Rasulullah SAW, man qata'a tariqan, man dayyaqa manzilan, qata'a tariqan, fala jihada lahu. Siapa yang membuat rumahnya orang jadi sempit atau memutus jalan, yang mengganggu orang ini, mengganggu orang, maka tidak ada pahala jihad baginya. Iya. Jadi di dalam agama kita itu tidak boleh kita membuat mudarat untuk orang lain. Tidak boleh membuat mudarat untuk orang lain. Kata Rasulullah, la darara wa la dirar. Jangan mudaratkan dirimu sendiri dan jangan mudaratkan orang lain, termasuk tetangga. Jangan kita ganggu. Iya, dengan ternak kita, dengan suara motor kita, dengan suara musik kita, tidak boleh ya mengganggu orang lain dengan aktivitas kita. Buatlah orang lain itu nyaman tinggal bersama dengan kita. Itulah ajaran Islam.
Ya, demikian pula dengan masalah tanaman tadi ya, kurang lebih sama. Yaitu Islam mengajarkan untuk tidak mengganggu tetangga. Ya, bahkan di antara ciri kesempurnaan iman seseorang kata Rasulullah adalah dia muliakan tetangganya. Dia muliakan tetangganya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau tetangga tidak suka sama kita, tidak senang sama kita, itu kira-kira kalau kita sakit siapa yang mau bantu kita? Kalau kita meninggal siapa yang mau urus jenazah kita? Ya, itulah tetangga pertama kali. Ya, tetangga yang pertama kali. Jadi jangan sampai ternak kita dan usaha-usaha kita yang lainnya itu mengganggu tetangga. Allah Ta'ala bisa kasih beliau hadiah. Masya Allah. Jadi itu tadi nasihat dari beliau, dari Ustaz Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadiah kita di sini masih banyak. Silakan merapat. Jadi syaratnya untuk bisa mendapatkan hadiah cukup dengan menjawab pertanyaan atau dengan memberikan pertanyaan. Saya kasih pertanyaan. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Saya kasih pertanyaan lagi ya. Jadi pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan contoh salah satu bentuk ibadah yang kami sebutkan tadi selain dari doa? Kalau doa tadi sudah dijawab. Ada beberapa contoh tadi. Nah, silakan. Ya, silakan. Silakan angkat tangan. Menjawab atau apa yang bisa menjawab, sebutkan salah satu contoh ibadah yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi. Iya. Mau bertanya. Itu bapak dulu. Yang pakai kacamata. Ya, contoh ibadah yang kami sebutkan tadi dalam ceramah. Contoh ibadah yang belum disebutkan tadi, misalnya menyingkirkan duri atau sampah di jalanan. Iya, jadi sebenarnya yang saya inginkan adalah ketika saya ceramah tadi beliau kayaknya terlambat datang. Iya, terlambat datang, tapi tidak apa-apa. Apa yang beliau kasih contoh adalah benar. Membuang gangguan di jalan adalah salah satu bentuk ibadah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70, iya. 73 sampai 79 cabang. A'la qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Paling rendahnya iman adalah membuang gangguan di jalan, membuang duri kah, batu kah, bahkan kulit pisang yang dikhawatirkan bisa orang injak sampai dia jatuh, apapun gangguan di jalan itu kalau disingkirkan maka kita mendapatkan pahala, karena itu adalah bentuk ibadah, bentuk iman. Terima kasih beliau sarung. Masya Allah. Selamat berkabar. Kami datang bagi-bagi hadiah. Iya, alhamdulillah. Itu tadi. Kemudian setelahnya pertanyaan Ustaz, atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, silakan. Masih banyak hadiah. Kipas anginnya belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, di permasalahan rumah tangga sehari-hari saya mau bertanya, adakah batas ketaatan seorang istri terhadap suami yang maksudnya itu dia tidak berjalan di jalannya Allah? Terus apa hukumnya seorang istri dalam permasalahan rumah tangga yang meninggalkan rumah suaminya tanpa pamit? Masya Allah. Terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus sekali. Jadi ibu-ibu mungkin ada yang pernah mengalaminya ya. Ini sering terjadi di tengah masyarakat. Apalagi yang sudah berkeluarga ya. Kata beliau, adakah batasan ketaatan seorang istri kepada suaminya? Sampai di mana batasannya? Iya. Jadi ketahuilah bahwa hak seorang istri, hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri itu besar sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Lau yasluh ahadun ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi 'alaiha." Andai kata boleh seseorang sujud kepada orang lain,
maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Namanya manusia, tidak boleh sujud kepada manusia. Karena sujud itu adalah bentuk ibadah. Tidak boleh sujud kepada manusia. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kenapa kata Rasulullah demikian? Karena hak seorang suami itu besar sekali di pundak sang istri yang wajib dia tunaikan. Maka wajib untuk sang istri mendengar dan taat kepada suaminya. Tapi sampai di mana batasannya? Ya, sampai di mana batasannya? Batasannya itu adalah sampai kata Rasulullah di dalam hadis, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Berarti kalau suami tak nasuruki yang melakukan dosa, melakukan maksiat, jangan kita ikuti perintahnya tersebut. Tapi jangan kita lempari piring. Ya, jangan kita lempari piring. Wah, ini nasuruh ke suamiku, lepas jilbab, ini saja piring kamu terima. Bukan begitu. Jadi kalau suami memerintahkan kepada hal yang haram, maka jangan kita kerjakan. Tapi tetap kita kita muliakan, kita hormati. Kalau ingin nasihati dengan cara yang bijaksana, cara yang penuh hikmah, cara yang penuh dengan kasih sayang. Jadi batasannya kita taat kepada suami adalah dalam perkara yang dalam perkara yang ma'ruf saja. Kalau dia suruh kita pada perkara yang haram, jangan kita hati, tapi tolak dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Kemudian, bolehkah sang istri tinggalkan rumah tanpa seizin suaminya, apalagi kalau lagi jengkel, apalagi kalau lagi marah sama suaminya? Tidak boleh seorang istri tinggalkan rumah suaminya tanpa seizinnya. Tidak boleh seorang istri tinggalkan rumah suaminya tanpa seizinnya. Kalau ingin tinggalkan rumah, maka minta izin sama suami ta. Harus bersabar. Minta izin sama suami ta. Karena ibu-ibu sekalian, para istri yang semoga dirahmati oleh Allah, salah satu jalan menuju surga itu, pintu besar masuk ke dalam surga, ketika sang istri itu mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Memang berat, Bu. Apalagi wanita itu egonya tinggi. Kemudian bapernya juga kebangetan. Bapernya perempuan itu sungguh terlalu sebagian bapernya sebagian wanita sungguh terlalu. Jadi kalau sudah tersinggung wanita itu, istri itu selalunya mau lari tinggalkan rumah, iya kan? Saya tinggalkan di rumah deh, tidak mau walaupun sebentar mau lagi, iya kan? Tapi kalau mau masuk ke dalam surga, sabar ki. Jangan ki keluar dari rumah kecuali dengan izin suami karena itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Kecuali bukan suami kalau bukan suami sudah talak 3, talak bain namanya, atau sudah baru talak pertama atau talak 2, tapi sudah selesai masa iddah 3 kali haid, boleh tinggalkan rumah. Boleh tinggalkan rumah. Tapi selama masih status istri, tidak boleh kita tinggalkan rumah. Jadi kalau bertengkar kita sama suami jangan kita selalu mau lari dari rumah apalagi mau curhat di medsos, mau curhat di Facebook, di media sosial, apalagi mau curhat sama suaminya orang. Itu bahaya. Biasanya ada memancing di air yang keruh. Jadi banyak bersabar. Kasih beliau hadiah. Kasih hadiah beliau. Sama-sama. Masih banyak hadiah ini. Alhamdulillah, itu tadi jawaban dari Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Kepada para pengunjung pasar, kami masih memiliki banyak hadiah. Silakan Bu, silakan merapat ke sini, merapat ke. Jadi syaratnya cukup mudah, bisa dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz atau mengajukan pertanyaan. Atau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya,
Apa bahaya dari dosa kesyirikan? Iya. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Apa bahaya dari dosa kesyirikan? Wah, banyak ini ya. Silakan sana. Silakan Pak. Silakan diangkat tangan. Yang lain. Silakan. Bahaya kesyirikan. Tadi sudah disebutkan sama Ustaz ya, tentang dosa kesyirikan, bahaya dosa kesyirikan. Sudah kami sampaikan tadi di materi. Ya, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Cek. Sekali loh ini. Bukan itu ininya. Apa bahaya kesyirikan? Angkat tangan. Tidak masuk. Sudah dia bicara. Tidak tahu ini bermasalah kabarnya. Iya, siapa yang bisa sebutkan? Iya, kalau tidak kita kembalikan lagi kepada yang bertanya tadi. Silakan yang menjawab. Yang pakai sofa hitam. Tidak apa-apa, tidak boleh hadiahnya. Ya, itu dulu kita menjawab dulu. Iya, menjawab lagi. Apa bahaya kesyirikan, Pak? Bahaya dari kesyirikan yaitu segala amal kebaikan bahkan terhapus dan mereka akan kekal di dalam neraka. Masya Allah. Iya. Jadi, Masya Allah, kata beliau, bahaya dari kesyirikan adalah menghapuskan seluruh amal-amal solat, puasa, haji, semuanya, sedekah. Bahkan kalau tidak bertobat dari kesyirikan sebelum meninggal, kekal di dalam neraka. Ya, maka ini hati-hati bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan satu pun bentuk ibadah kepada selain Allah. Saya kasih hadiah kipas. Ini bukan main-main, kasih hadiah kipas. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, karena beliau serius dalam menuntut ilmu agama. Cek. Iya. Dicoba. Tes. Masih ada lagi sarung. Silakan Pak Imam yang mau bertanya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia ini untuk mencari ketenangan. Tapi kalau Allah dia berfirman orang hidup itu kalau dia salah ibadahnya, salah imannya, maka akan dosa. Ya, dosa. Ada juga yang dia menjawab, dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ini jalan ditempuh karena manusia itu tidak ada terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Di mana kita mendapat ini sampai dosa kita dia terhapus atau terhindar dari alat yang lain atau dari perbuatan yang lain. Kemudian yang kedua, manusia ini dia hidup selamat dunia akhirat, bukan hanya dunia saja tapi sampai akhirat. Jawabannya ini, di mana kau dapat keselamatan dunia dan akhirat kalau kau tidak berbuat baik atau berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau mau mendapat satu keselamatan, jauhilah segala macam bentuk larangan-larangan dan dekatilah laksanakan segala macam bentuk perbuatan atau amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita hidup di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kayaknya bukan pertanyaan ya Pak Imam ya.
sepertinya masukan dari Bagus, beliau Mia, bahwa bagus. untuk selamat Di sini, dunia akhirat, Bagus, Mia. jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya betul ya. Besar nih. Hanya dengan itu kita bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau harta tidak jamin, ya harta tidak menjamin kebahagiaan. Jabatan pun tidak menjamin, iya kebahagiaan. Betapa banyak orang punya harta tapi bunuh diri, stres, iya. Tinggi jabatannya juga stres, iya. Kapan dia damai hidupnya? Kalau harta dan jabatannya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi beliau hakikatnya tidak bertanya tapi menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas masukan dan nasihatnya Pak Imam. Mudah-mudahan para pengunjung pasar itu mengambil manfaat dari nasihat beliau. Kasih sarung Pak Imam. Kasih juga sembako. Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu silakan merapat Bu, merapat Ki. Masih banyak hadiahnya, masih ada di sini sembako dan sarungnya. Iya, sekarang bertanya atau pertanyaan Ustaz? Masih pertanyaan. Masih pertanyaan. Jadi yang ingin menjawab silakan diangkat tangannya, simak baik-baik pertanyaannya, dan yang bisa menjawab silakan diangkat tangannya. Apa Ustaz? Pertanyaan saya, apa kuncinya surga? Pertanyaannya apa kuncinya surga? Silakan Bu. Kami sudah sebutkan tadi di ceramah. Apa kuncinya surga? Silakan yang bisa menjawab angkat tangan. Iya. Siap, apa kuncinya surga? Ya, ini Pak. Pak, ini depan. Mana? Iya. Masya Allah. Beliau menyimak tadi, Masya Allah. Beliau menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Masya Allah. Dan kita berpegang teguh ke situ. Iya. Jadi kuncinya surga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini kita berpegang teguh di atasnya, maka kita akan mendapatkan jaminan surga. Dan siapa mengucapkan terakhir kalinya di kehidupan dunia ini ketika berpisah ruh dengan jasadnya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Kasih Bapak hadiah. Kasih 3. Masya Allah, itu hadiah yang sangat besar. Masih ada Bu, Pak yang ingin mendapatkan hadiah silakan merapat Ki. Ya, sekarang pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Kemudian sekarang kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan mendekat Ki Bu, mendekat Ki sini, mendekat Ki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Iya. apakah hadis-hadis dan riwayat mengatakan bahwa sekelompok orang akan masuk surga tanpa perhitungan dan api neraka haram bagi mereka? Jika demikian, amalan-amalan apa yang menyebabkan seseorang masuk surga tanpa perhitungan dan neraka haram baginya? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Ini kebetulan saya ceramahkan tadi malam di Masjid Agung. Masjid Agung apa Masjid Raya tadi malam? Masjid Agung apa ini? Ya itu dia. Saya sulit menyebutkan namanya apa itu. Yang jelas yang di Benteng Kota ya. Tadi malam judul ceramah saya di Masjid Agung adalah lolos tes masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud pertanyaannya. Apa ya syaratnya lolos tes masuk ke dalam surga? Nah ini luar biasa nih pertanyaan. Nah kasih ini ilmu baru. Jadi dari pertanyaan ibu kita ini, saudari kita, ini kita akan mendapatkan pemisahan yang kami nang Korea. Ilmu yang terhebat lagi. Lolos tes masuk ke dalam surga. Nah, luar biasa ini. Kalau lolos tes masuk Unhas, itu saja orang bangga sekali. Ya, padahal belum tentu jaminannya lolos masuk ke dalam surga kan? Iya, baru lolos tes masuk Unhas.
Itu sudah bangga sekali. Bagaimana kalau lolos tes masuk ke dalam surga? Tidak dihisab dan tidak diadab. Jadi tidak dihitung amalannya. Apalagi mau diazab, dihitung saja amalannya tidak. Langsung masuk ke dalam surga. Siapa golongan ini? Cirinya ada 4. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka yang lolos tes masuk ke dalam surga adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Dia tidak minta dirinya, tolong ruqyah saya Pak Ustaz. Ya, tidak. Walaupun itu hukumnya mubah, tidak haram. Ya. Tapi kalau ingin lolos tes masuk ke dalam surga, tinggalkan minta diruqyah untuk diri kita. Tapi kalau untuk orang lain boleh. Ruqyah saya anakku, ruqyah saya temanku, itu boleh. Tapi untuk dirinya dia tinggalkan. Ya. Makanya kalau ada teman tak itu dia tidak mau minta diruqyah, maka kita yang berinisiatif kepada Pak Ustaz sampaikan, tolong ruqyah temanku, karena kita tahu ini dia tidak mau minta diruqyah. Ya. Jadi boleh kalau kita yang mintakan dia untuk orang lain. Yang kedua, wala yaktawun, dia tidak minta, dia tidak melakukan pengobatan dengan kiai. Apa itu kiai? Pengobatan dengan besi panas. Ya, ada dulu bentuk pengobatan nenek moyang kita, biasanya linggis dibakar. Kalau sudah mencapai puncak panasnya ditempelkan dia sakit. Nah, ini jangan lakukan pengobatan seperti ini, karena ini makruh hukumnya. Ya, menyakiti diri sendiri. Kemudian ketiga, wala yatatayyarun. Kalau ingin lolos tes masuk ke dalam surga, dia tidak disentuh oleh api neraka, tidak dihitung amalannya, maka jangan kita tayyur. Apa itu tatayyur? Ini banyak di sini. Ya. Mungkin banyak di sini nih. Tatayyur itu diambil dari kata tiara. Ya. Dari tayyur, yaitu burung. Dulu orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam, mereka kalau mau pergi berdagang ke Syam atau ke Yaman, diambil burung, dia kasih terbang. Kalau ke kanan, beruntung. Kalau ke kiri, celaka, dan jadi berangkat. Berarti apa? Maksudnya apa ini? Tatayyur, mengaitkan nasib sial berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diketahui, padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, ini bentuknya banyak. Iya, mau keluar rumah cari ikan, ada lewat ular, celaka ini tidak jadi. Iya kan? Mau menikah, ya. Hari ini kayaknya hari jelek, tidak bagus, hari sial. Jangan menikah di hari sial. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena hari itu tidak ada hari sial. Allah yang ciptakan hari. Jangan celah hari, kata Allah, karena saya yang mengatur hari. Kalau kita mencela zaman, mencela waktu, mencela hari, berarti kita mencela penciptanya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kadang juga orang tatayyur dengan nomor rumah, nomor plat motor, plat mobil. Ini nomor sial ini, ganti. Itu masuk di dalamnya. Ya. Apalagi bentuknya berdasarkan apa yang didengar. Misalnya malam-malam kita dengar suara serak. Serak ya kalau di sini. Suara serak juga. Apa itu? Burung hantu apa? Bunyi. Besok ini ada musibah besar karena bunyi burung ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu termasuk tatayyur dan termasuk kategori kesyirikan. Termasuk kategori kesyirikan. Maka kalau kita ingin masuk lolos tes ke dalam surga, maka tinggalkan keyakinan-keyakinan seperti ini, meyakini inisial padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Kemudian ciri yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kuncinya. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Apa bahasa di sininya kalau tawakal? Memanjing, sama aja. Ya. Pemanjangannya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kesandaran hatinya kepada Allah. Ya. Ria di karang Allah Ta'ala, nia di karang Allah Ta'ala.
Ya, saya serahkan urusanku kepada Allah. Saya cuma berusaha yang dibolehkan oleh agama. Adapun hasilnya kembali kepada Allah. Itu tawakal luar biasa. Ya. Kalau ingin lolos tes masuk ke dalam surga, sandarkan penuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari ciri-ciri tadi, ya, yang disebutkan 3 sifatnya. Yang pertama, tidak minta diruqyah, hukumnya mubah. Tidak melakukan pengobatan dengan kei, ini hukumnya makruh. Dan tidak tatayyur, ini hukumnya syirik. Ya. Intinya dia tinggalkan sekalipun mudah yang makruh, apalagi kesyirikan, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kasih hadiah. Masyaallah. Itu tadi dari coba ini masih ada kipas angin, saya kasih lagi kipas angin tapi habis nih. Ini lagi, tambah lagi nih. Tambah nih. Iya, sekarang masih ada pertanyaan, Ustaz? Saya. Ada pertanyaan saya. Siapa yang bisa kasih contoh bentuk-bentuk kesyirikan di tengah masyarakat kita yang ada di Selayar ini? Iya, tadi sudah disebutkan sama Ustaz, bahwasanya dosa yang paling besar dan yaitu kesyirikan dan mempunyai banyak sekali kerusakan. Iya. Bagi pertanyaannya, kasih contoh. Siapa yang bisa sebutkan contoh saja, contoh kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi di tengah-tengah masyarakat. Silakan angkat tangan, Bu. Supaya masyarakat tercerahkan dan tidak lagi melakukannya. Contoh-contoh kesyirikan yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya. Tidak ada angkat tangan kecuali ibu yang pakai kacamata. Ayo, jangan malu-malu. Masih ada. Kita masih punya hadiah di sini. Masih ada sembako-nya, gratis insyaallah. Hanya menjawab pertanyaan. Ya, apa salah satu contoh kesyirikan yang banyak terjadi di sekitar kita, supaya masyarakat itu bisa meninggalkannya. Karena ini dosa yang paling besar. Silakan, ada yang lain? Yang lain, kesempatan yang lain yang belum mendapat hadiah. Itu ibu di belakang yang di belakang yang pakai kacamata. Jangan malu-malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabur bunga di Ampak Batu itu. Masya Allah, tabur bunga di mana? Di Ampak Batu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Apa itu? Sungai, kuburan atau apa? Sungai. Itu diapakan di situ? Membuat sesajian. Sesajian, menyembelih juga, bernadar juga. Ini nggak boleh. Saya datang ke sini, ya, seluruh masyarakat harus ingat. Nanti di akhirat saya sudah berlepas diri. Di akhirat saya sudah berlepas diri. Saya sudah sampaikan ke masyarakat sini bahwa mendatangi ya tempat tersebut, kemudian menyembelih di sana, berniat di sana, bernadar, ya, minta-minta kebutuhan di sana. Ya, ini adalah bentuk kesyirikan. Menyembelih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Tidak boleh kita menyembelih untuk orang yang sudah meninggal. Iya. Tidak boleh kita menyembelih untuk penjaga ini dan penjaga itu, untuk jin ini dan untuk jin itu. Fasholli li rabbika wanhar. Dan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, sesembelihanku, hidup dan matiku semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada masyarakat, ya, saya nasihatkan dengan penuh, ya, kasih sayang, jangan pergi untuk memberikan sesajian di tempat-tempat keramat seperti itu. Di Batu Ampak Batu, ya, jangan kalau ada kebutuhan tak sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Iya, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Allah yang kasih, ya, Allah pemilik langit dan bumi, bukan Ampak Batu itu. Itu Ampak Batu Allah yang ciptakan. Itu Ampak Batu Allah yang ciptakan. Iya, dia lemah, dia adalah makhluk. Maka kalau mau meminta hajat, minta kepada Allah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Iya, jadi ini kami nasihatkan sebagai bentuk kasih sayang. Silakan ibu kasih ini beliau.
Masya Allah. Iya. Semoga ibu kita ini dijaga tauhidnya, ya, dijauhkan dari berbagai bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi disebutkan oleh Ibu tentang ciri-ciri atau contoh-contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kemudian, Kasih lagi contoh yang lain. Siapa lagi yang bisa kasih contoh lain? ya, siapa lagi yang bisa kasih Bentuk contoh? kesyirikan yang banyak terjadi di Di masyarakat. antara bentuk kesyirikan yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain tadi. Silakan, angkat tangan Bu. Jangan malu-malu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa double pertanyaannya. Atau yang menjawab. Silakan. Ayo, bapak-bapak yang ingin menjawab. Iya. Ya, masih ada hadiahnya. Yang mempunyai hadiah. Tidak apa-apa yang sudah bertanya atau ya, silakan Pak. Ya, silakan. Yang pakai kacamata di bawah. Masya Allah. Mudah-mudahan jawaban Bapak atau pertanyaan Bapak itu menjadi apa? Sumber-sumber ilmu. Terima kasih. Yang merupakan bentuk kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu mengundi nasib. Mengundi nasib. Iya, seperti apa itu? Mendatangi dukun. Masya Allah. Dengan kartu. Ini juga. Ya, kami kemarin di Masjid Nurul Hidayah Bentengnya, kami menyampaikan materi judulnya jangan ada dukun di antara kita. Ya, jangan ada dukun di antara kita. Bintang-bintang, ya, dan seterusnya bertanya tentang perkara gaib. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Katakanlah ya Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Iya, sedangkan Rasul Nabi sudah tertutup setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka sudah tertutup wahyu. Maka tidak ada lagi orang yang mengatakan saya tahu apa akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Ya, dengan meramal melalui garis tangan, melalui baskom diisi air, melalui ya rumus-rumus tertentu. Tidak boleh. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, pabintang-bintang, bulu malam, hanya sekedar mendatangi. Bagaimana kalau dia percaya Undana Tapai? Bagaimana kalau dia percaya dengan ucapannya dukun? Dia percaya dengan ramalan bintang, ya, Cancer, Virgo dan seterusnya. Kalau dia percaya dengan ramalan bintang, dengan perdukunan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara ala ma unsila." Faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dia tukang ramal, pabintang-bintang, para dukun, bertanya tentang perkara gaib, lalu dia percaya, itu ditinggalkan. Ya, karena ini mencacati tauhid kita. Islam datang, Nabi Muhammad diutus untuk memberantas, untuk menjelaskan akan kebatilan hal tersebut. Ya, maka ini adalah dosa yang sangat berbahaya yang hendaknya masyarakat jauhi. Silahkan. Kasih. Iya, alhamdulillah. Mau bertanya ada? Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya karena para mubalik mengatakan bahwa kalau ada orang yang kita saling bombi atau tidak, kita saling diam selama lebih dari 3 hari, maka salat kita tidak diterima. Pertanyaan saya, apabila kita pernah melakukan memukul seseorang karena orang itu berbuat jahat, dalam hal ini dia berzina umpama, kemudian kita pukul, kemudian mungkin karena dia dendam, maka dia tidak ajak bicara, ya, tidak diajak bicara. Namun dalam ini seumpama niat saya pukul karena dia ingin berubah, apakah saya juga berdosa atau bagaimana? Yang kemudian apabila amal ibadah yang selama ini
apakah tidak diterima, kemudian kalau saya mendatangi orang itu untuk meminta maaf, apakah amal ibadah yang telah saya lakukan itu bagaimana? Iya, Masya Allah. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana kalau saya memukul orang, tujuannya supaya dia berubah, karena dia ini melakukan maksiat, melakukan kesalahan, supaya dia bertobat. Jadi niatnya bagus. Jadi lihat siapa orang yang beliau pukul ini. Kalau yang beliau pukul adalah orang yang dibawa tanggung jawabnya, ya, misalnya istri, anak, cucu, ya, dibawa tanggung jawab kita, maka dipukul dalam rangka untuk pengajaran ini dibolehkan. Ya, dipukul dalam rangka pengajaran dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-salati bi-sab'ah, ya wadribu 'alaiha fi 10." Perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun dan pukullah kalau umurnya 10 tahun dan belum mau sholat. Berarti memukul pada batasan-batasan tertentu itu dibolehkan kalau bentuk pengajaran, tapi syaratnya yang dibawa ya tanggung jawab kita. Adapun kalau orang lain, tetangga, teman, ya orang yang bukan di bawah tanggung jawab kita kemudian kita pukul, itu sebenarnya niatnya sudah bagus, tapi caranya kurang tepat. Caranya kurang tepat. Kenapa? Karena yang main tangan itu ya yang berhak untuk memberikan hukuman dengan tangan adalah orang penguasa kepada rakyatnya atau seorang pemimpin rumah tangga kepada yang dipimpinnya. Nah, kalau yang beliau tanyakan misalnya kaitannya dengan orang lain, ya bukan yang dia pukul adalah orang yang dibawa tanggung jawabnya, ini orang lain. Ya, mungkin karena emosi lah atau apa, hingga dia pukul. Akhirnya dia tidak diajak bicara. Iya, dia tidak diajak bicara oleh orang yang dipukul. Maka sebenarnya di sini dia yang berdosa. Orang yang apa? Orang Anda. Tapi itu adalah kebaikan Anda, sekalipun dia salah. Maka ini bukan pintu untuk apa? Bukan pintu untuk membombe. Ya, ini bukan pintu untuk membombe. Kalau ingin pukul juga balas. Ya, sesuai dengan pukulannya, tapi membombe tidak boleh. Iya, kalau ternyata dia bombe kita berusaha maafkan. Ya, kalau perlu itu tadi pergi minta maaf, itu jauh lebih bagus. Karena yang lebih dulu yang minta maaf itu yang akan mendapatkan pahalanya besar. Yang lebih dulu yang minta maaf. Jadi jangan gengsi. Iya, jangan gengsi. Apalagi kalau ternyata kita yang benar, lalu kita yang minta maaf. Wah, ini luar biasa pahalanya. Ya, luar biasa pahalanya. Karena dia apa? Tawadu, dia rendah hati. Orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau orang yang membombe tersebut seperti tadi urusan seperti itu, dia bombe, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kalau kita sudah berusaha minta maaf dan dia tidak mau, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita, maka insya Allah pahalanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang dibombe tadi karena kesalahan yang kita memukulnya, ya, kemudian dia bombe kita, mudah-mudahan salatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bukan kita yang membombe, ya, bukan kita yang membombe dan bukan karena urusan dunia. Ya, kita yang dibombe. Ya. Jadi tetap disambung silaturahmi, ya, tetap disambung silaturahmi. Kita minta maaf, ya. Mudah-mudahan orang tersebut mau memaafkan dan bisa menjalin hubungan kembali. Allah Ta'ala bisa. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban. Kasih beliau hadiah. Alhamdulillah, hadiah-hadiah semuanya sudah habis, sudah dibagikan semua. Mungkin masih ada tambahan sedikit, Ustaz? Kasih hadiah. Iya, masih ada buku zikirnya. Iya, silakan dibagikan ke masyarakat. Sudah. Iya. Kasih saja Bapak, siapa yang Bapak, kasih Bapak di sana, Masya Allah. Kasih saja. No, sudah.
Iya. Insyaallah mudah-mudahan pada waktu yang lain kita diberikan lagi kemudahan untuk berkunjung di tempat ini. Ini adalah kedatangan kami yang pertama kali di tempat ini. Alhamdulillah kami keliling untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kasih kesehatan yang berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keikhlasan dan keistiqomahan di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di tempat yang sederhana ini menjadi pertemuan yang langgeng sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Semata yang mempertemukan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempertemukan kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kegiatan kami, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang, ada yang keliru, kami mohon maaf. Kami adalah manusia biasa yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Demikian kami tutup atau kami serahkan. Ya, silahkan. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh pengunjung pasar. Ya, kami berterima kasih dan kami meminta maaf atas segala kekurangan. Demikianlah kegiatan kami, kegiatan safari dakwah. Jadi kami sampaikan kepada seluruh pengunjung, kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya kedatangan kami di tempat ini adalah dalam bentuk safari dakwah. Alhamdulillah, Ustaz sudah mengisi di beberapa tempat di kota Benteng, Selayar. Insyaallah taala sebentar malam masih ada lanjutannya atau sebentar sore di Masjid Baitul Makmur. Iya, pada asar insyaallah taala dengan tema atau judul ciri-ciri wanita penghuni surga. Ya, jadi para pengunjung, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin hadir ya di dalam majelis ilmu ya kajian Islam, insyaallah taala di Masjid Baitul Makmur di Kota Benteng Selayar ya akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Wahab Subhanahu taala dengan tema ciri-ciri wanita penghuni surga. Dan insyaallah taala kemudian setelah itu akan dilanjutkan ba'da maghrib di Masjid Agung Al-Umarain. Ya, Masjid Agung Al-Umarain dengan tema lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dibawakan oleh beliau juga Al-Ustaz Abdul Wahab Supriyano Hafizullah taala. Ya, jadi di Masjid Agung Al-Umarain ba'da maghrib sampai selesai. Jadi sekian kegiatan kami di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ya atas segala perhatiannya, dan kami juga mengucapkan ya permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Ya, jadi kami juga menyampaikan bahwasanya kegiatan kami itu didukung atau diselenggarakan oleh Rumah Belajar Al-Muhajirin. Jadi yang ingin menyimak kajian, menyimak ya pelajaran-pelajaran ilmu agama itu akan senantiasa disiarkan ya, secara live di Rumah Belajar Al-Muhajirin. Tempatnya ada di Kota Bulukumba, ya Sulawesi Selatan. Baik, jadi sekian kegiatan kami di tempat ini. Ya, dan adapun akun-akun kajian yang menyiarkan secara langsung kajian dan pelajaran ilmu agama yang disampaikan oleh Ustaz itu bisa disiarkan atau bisa disimak langsung di fanpage atau live di Facebook Rumah Belajar Al-Muhajirin Kajian Bulukumba dan Salman TV, dan juga iya, dan fanpage Ponpes Nurut Tauhid ataupun pesantren Nurut Tauhid Bulukumba. Iya, jadi itu sekian yang bisa kami sampaikan. Demikianlah kegiatan kami di tempat yang di pasar ini. Semoga kedatangan kami di tempat ini membawakan keberkahan kepada seluruh masyarakat, dan semoga apa yang kami sampaikan di tempat ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga bisa menjadi pemberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Kami cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.